Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi. Gimana kabarnya hari ini, Bang? Semoga masih dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Baiklah, kali ini ada bahasan yang menarik untuk kita bahas ya. Di tangan saya ini ada sebuah handphone dengan tipe Asus Zenfone Max M2 ya. Kata si pemilik HP baru saja terjatuh ya, lalu mati. Ketika dinyalakan dia tidak mau ya. Akan tetapi saya melihat untuk indikator lampu ini dia masih menyala ya. Ya, kita coba tekan tombol power. Ya, sama sekali tidak ada respon ya. HP memang tidak bisa menyala ya. Ya, untuk kasus seperti ini biasanya memang bisa saja ada terjadi seperti itu. HP mati ya. Baik, sekarang kita akan coba colokan charger ya. Apakah ada perbedaan ya? Ya, sepertinya sama saja ya. Tidak ada tampilan notifikasi pengisian baterai ya. Dan jika saya lihat di smart USB hanya terbaca 0,45 ampere ya. Jadi pengisiannya saya rasa tidak normal ya. Coba kita tekan tombol power. Ya, masih sama ya. Tidak ada perubahan. Ya, hanya lampu indikator yang menyala merah. Oke, baiklah. Kita akan bongkar saja untuk handphonenya ya. Kita cari tahu apa penyebabnya. Oke, langsung saja kita bongkar untuk casing belakangnya ya. Ya, untuk permasalahan HP ketika dia terjatuh ya. Sebenarnya bisa saja terjadi smart protection yang ada pada baterai itu terputus ya. Karena dia membaca ketika ada benturan keras, dia akan memutuskan arus ya. Ya, untuk kasus seperti ini kita harus melepaskan baterainya ya. Kita coba cek dulu untuk voltase yang ada pada baterai ya. Kita menggunakan multi tester digital ya. Kita setel di 20 volt seperti ini. Kita tempelkan jarum positif pada positif baterai ya, dan negatif pada negatif baterai ya. Kita akan cari tahu ya berapa voltase pada baterai ini. Apakah dia normal atau tidak ya. Ya, sepertinya ini terbaca 4,05 volt ya. Harusnya normal ya. Coba kita cek lagi. Ya, 4,05 volt. Ini sebetulnya normal ya. Baik, kita coba pasang kembali untuk baterainya ya. Lalu kita nyalakan kembali handphonenya. Apakah dia sudah mau menyala?
Ya, ternyata handphone masih belum bisa menyala ya Bang. Kita lepaskan kembali baterainya. Kita akan melakukan pengecekan pada mesin, apakah dia terjadi short atau tidak ya. Kita gunakan multitester analog, kita setel dikali 1 ya. Kita hubungkan positif ke positif dan negatif ke negatif. Ya, dia naik ya. Ketika kita balik, dia tidak bergerak ya. Jarumnya sendiri dia tidak bergerak, berarti dia normal ya. Ya, selanjutnya kita akan coba suntik tegangan pada baterainya ya. Kemungkinan baterai ini pingsan ya, kalau saya menyebutnya. Jadi kita harus kejutkan untuk baterainya dengan menggunakan alat tembak baterai seperti ini ya. Kita cari konektor yang pas ya. Ketika pas dia akan menyala merah seperti ini ya Bang. Selanjutnya kita pasangkan pada adaptor ya untuk alatnya ya. Ya, ketika dicolok ke adaptor, dia akan berubah nyala biru ya. Berarti dia sedang bekerja ya. Oke, lalu kita biarkan selama kurang lebih 10 menit ya Bang. Setelah kurang lebih 10 menit, kita lepaskan ya. Lalu kita pasang baterainya. Kita akan coba nyalakan untuk handphonenya, apakah dia sudah mau menyala. Ya, kita tekan tombol power ya. Ya, sepertinya belum bisa ya Bang. HP ini belum bisa menyala ya. Di cas pun dia belum ada respon ya. Ya, saya akan coba lepaskan fleksibel LCD ya. Kita colok kabel cas lagi ya. Ya, ketika dicolok charger, kita nyalakan tombol power, dia ada getaran ya. Coba kita lepaskan lagi. Kita pasang fleksibelnya. Kita tekan tombol power lagi. Ya, ketika fleksibel LCD kita pasang, kita tekan tombol power. Ini getarannya dia hilang lagi ya. Ini ada apa ini? Untuk fleksibel LCD-nya sendiri. Ya, kita coba lepas saja ya. Untuk mesin bawahnya ya. Kita cari tahu. Ya, kita lepaskan lagi untuk konektornya ya. Ya, ini ketika saya coba buka fleksibel LCD, ini ada yang mencurigakan ya. Sepertinya ada airnya ya Bang. Coba kita lepaskan saja untuk mesin bawah ini ya. Kita lepaskan buzzernya dulu. Kita akan cek saja ya, apakah benar itu air ya. Ya, ini air kayaknya ya Bang ya. Coba saya dekatkan ke kamera ya. Ini seperti ada air ya. Wow, dan ternyata cukup banyak ya untuk airnya itu sendiri ya.
Ini air ini ya Bang ya. Kemungkinan HP ini masuk ke dalam air ya. Ya, di dalam sini dia ada komponen kapasitor LCD ya. Jadi kemungkinan besar LCD-nya sendiri dia bisa saja short ya atau konslet ya. Oke, kita coba bongkar mesinnya dulu Bang. Kita akan coba lakukan pembersihan ya. Dan kita keringkan untuk airnya dulu ya. Ya, kalau belum lama kemungkinan masih bisa diselamatkan ya. Oke, coba kita pasang lagi ya Bang. Kita akan coba nyalakan kembali untuk handphonenya ya. Ya, tetap saja masih belum bisa tampil ya. Kita akan bongkar saja ya untuk LCD-nya ya. Kita pastikan apakah masih ada air di komponen LCD-nya ya. Untuk memastikan kita akan bongkar saja untuk LCD-nya ya. Jadi HP ini HP milik anaknya ya. Kemungkinan anaknya sendiri dia tidak berani mengakui ya kalau HP ini jatuh ke dalam air ya. Bilangnya sama ibunya mungkin hanya jatuh ya. Jadi ya namanya juga anak-anak ya. Memang biasanya seperti itu ya. Sebetulnya informasi dari pemilik HP itu akan sangat membantu kita ya. Untuk mempermudah proses perbaikan ya. Ya, LCD sudah terbuka ya. Dan benar saja ya, ini masih mengandung banyak air ya di LCD bagian bawah ini ya. Dan kemungkinan LCD-nya sendiri dia konslet ya. Bahkan ini sudah menjamur ya, kemungkinan lumayan lama ya. Oke, baiklah, kita akan coba saja menggunakan LCD baru ya. Apakah dia bisa menyala ya. Kita pasang, kita tekan tombol power. Wow, sungguh di luar dugaan ya Bang. Dia bisa muncul dan tampil ke menu ya. Ya, saya sendiri tidak berpikiran ke situ ya. Karena si pemilik HP bilangnya HP terjatuh ya. Jadi ya inilah kenyataannya ya. LCD-nya sendiri dia terkena air ya. Jadi kita harus lakukan penggantian pada LCD-nya sendiri. Ya, langsung saja ya Bang. Kita pasangkan untuk LCD-nya ya. Karena sudah kita ketahui ya bahwa yang rusak itu LCD ya. Dia kemasukan air dan kemungkinan besar konslet ya. Ya, seperti biasa ya, kita menggunakan solasi untuk menahan LCD agar dia tidak geser ya. Setelah itu kita akan diamkan kurang lebih 15 sampai 20 menit ya. Ya, setelah kurang lebih
20 menitan. Ini kemungkinan lemnya sudah kering ya. Selanjutnya kita akan lepaskan solasinya ya. Kita akan pasangkan untuk mesin bawahnya dulu ya. Lalu kita akan coba nyalakan handphonenya ya. Kita tes dulu untuk fungsi jari LCD-nya ya. Semoga saja aman ya, karena dalam proses pemasangan tidak menutup kemungkinan LCD baru bisa rusak lagi ya ketika kita salah dalam proses pemasangan. Ya, mesin bawah sudah kita pasang kembali ya. Kita akan nyalakan handphonenya ya, sambil kita colok charger, barangkali baterai drop ya. Ya, saya rasa aman ya. Dan baterainya sendiri masih lumayan banyak ternyata. Oke, selanjutnya kita akan rakit kembali handphone seperti semula ya. Kita pasangkan kembali untuk fingerprint dan kita pasangkan kembali bautnya ya. Lalu kita tutup untuk casing belakangnya. Setelah itu kita kembali nyalakan handphonenya dan kita lakukan pengecekan ulang ya. Setelah semua dirasa normal, berarti handphone siap kita kembalikan ke pemiliknya. Jadi untuk permasalahan pada LCD ini, tadi sudah saya lakukan pengukuran ya. Untuk kapasitornya sendiri memang tidak ada yang short ya, tapi saya mencurigai pada IC yang hitam besar ini ya. Kemungkinan dia konslet ya, tapi memang tidak ada untuk suku cadangnya ya. Jadi kita harus melakukan penggantian 1 unit ya untuk LCD-nya ya. Ya, mungkin cukup sekian video yang dapat saya bagikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua.